Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 124. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Dan jika terjadi kesamaan nama maupun tempat, admin memohon maaf sebelumnya. Dan hal tersebut bukan atas kesengajaan admin. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi terlihat duduk sambil menerawang ketika Vina membicarakan tentang Lisa. Pandangan Andi terlihat tidak seperti biasanya. Ya, memang Andi mempunyai beberapa teman wanita, ada Ririn, Nancy, Vira, Linda dan Lisa. Dan kini Andi mulai memikirkan hal itu. Rupanya Andi bukan memikirkan kepada siapa hatinya berlabuh. Namun Andi kali ini lebih memikirkan kepada perasaan para wanita itu. Andi memikirkan jika dirinya salah mengambil langkah maka bukan tidak mungkin satu atau beberapa dari mereka akan sakit hati kepadanya. Dan Andi belum siap untuk hal seperti itu. Bahkan selamanya Andi tidak menginginkan hal tersebut. Baginya wanita-wanita itu adalah sahabat terbaiknya. Dan Andi tidak menginginkan ditinggal sahabat terbaiknya tersebut. Apalagi beberapa dari mereka adalah orang-orang kepercayaannya di beberapa perusahaan misalnya Ririn dan Linda. Saat itulah tiba-tiba terlihat satu tepukan di pundak Andi. "Mas, ini diajak bicara kok Mas Andi malah melamun sih?" kata Vina. Ternyata mendapat tepukan di pundak tersebut membuat Andi sedikit kaget dibuatnya. Untuk menjawab dan menghargai adiknya tersebut, Andi kemudian menjawab sekenanya. "Wah, kalau masalah itu beda lah Vin kita. Mas Andi kan cowok Vin. Kalau cowok itu beda Vin, gak terburu-buru seperti wanita. Mungkin Mas Andi kasih kesempatan dulu sama Vina deh. Mas Andi entar nyusul Vina," kata Andi sambil berlalu meninggalkan Vina dan menuju kamarnya. Kini Vina yang terlihat berbeda. Vina terlihat berkata pelan namun jelas terdengar. "Ih, diajak ngobrol kok jawab gak jelas." Mendengar hal itu Andi terlihat tersenyum dan tetap melanjutkan langkah untuk masuk ke kamarnya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di mana Wawan berada. Akhir tahun ini liburan di kantornya lebih dari seminggu. Liburan tahun ini dimulai hari Rabu. Liburan tahun ini Wawan sepertinya ingin pulang ke kampungnya. Sebuah kampung kecil di sebuah pegunungan di Jawa Tengah. Wawan termasuk sebuah keajaiban untuk orang di kampungnya. Tahun lalu Wawan masihlah seorang pemuda yang serba kekurangan. Namun tahun ini semua sudah berubah. Kondisi Wawan sudah berubah total. Bahkan Wawan kini termasuk dalam golongan orang terkaya di kampungnya. Rupanya kini Wawan terlihat kangen dengan kedua orang tua dan seorang adiknya. Wawan sedang memikirkan untuk pulang kampung sambil sedikit mencari hiburan. Malam itu tiba-tiba Wawan teringat akan Andi dan Wawan mulai berpikir mungkin inilah waktu yang tepat untuk semakin dekat dengan Andi dengan mengajak Andi pulang kampung. Masih menurut Wawan, Andi adalah sahabat dan mungkin masa depan buat dirinya dan keluarganya. Maka jika Andi bisa mengenal keluarganya, mungkin hubungan persahabatannya dengan Andi akan lebih baik lagi. Namun kini yang terbersit dalam pikirannya, apakah Andi akan mau jika diajaknya untuk jalan-jalan ke kampung halamannya tersebut. Dan kini Wawan kemudian memencet nomor Andi dari handphonenya. Siapa tahu saja Andi malam ini belum tidur. "Hai malaman, maaf nih aku ganggu kamu. Belum tidur kan an kamu?" "Malam Wan, belum tidur nih aku." "Ada apa Wan, kok tumben kamu telepon aku Wan?" kata Andi kepada Wawan. "Iya An, aku minta maaf ya kalau ganggu kamu," kata Wawan kemudian. "Iya Wan, tidak apa kok. Lagian aku juga baru masuk kamar nih aku." "Ada apa Wan?"
Tanya Andi kemudian kepada Wawan. Wawan kemudian menjelaskan kepada Andi kenapa dirinya menelpon Andi malam-malam begini. Wawan menjelaskan kalau dirinya ingin pulang kampung di liburan awal tahun ini karena dirinya sudah 2 tahun tidak bisa pulang kampung. Wawan juga menceritakan dirinya memang tidak pulang kampung saat itu karena dirinya tidak memiliki ongkos untuk pulang kampung. Dan kali ini Wawan memberitahukan maksudnya tersebut kepada Andi. Wawan pun kemudian sambil berseloroh mengajak Andi untuk turut serta pulang kampung bersamanya. Ajakan tersebut sebenarnya sebagai basa-basi saja kepada Andi. Sesungguhnya Wawan tidak berani melakukan hal itu karena Wawan tahu siapa sebenarnya Andi. Dan Wawan merasa tidak pantas mengajak Andi untuk jalan-jalan ke kampungnya tersebut. Namun yang terjadi kemudian malah tidak seperti dugaan Wawan. "Serius kamu Wan mau ngajak aku?" "Wah aku mau banget Wan. Ayo Wan biar aku persiapkan semuanya Wan." Kini malah Wawan yang terlihat kaget dengan respon Andi tersebut. "Ah begini Aan. Kampungku itu perkampungan yang sepi dan tidak ada hiburan di sana. Apa kamu yakin An mau ikut sama aku?" kata Wawan menegaskan kembali. "Ya udah Wan pokoknya aku ikut," kata Andi terlihat begitu bersemangat. Wawan kini terlihat tersenyum. "Oke An kalau gitu. Ya udah maaf mengganggu ya. Selamat rehat ya An," kata Wawan mengakhiri pembicaraan dan kemudian menutup teleponnya. Kini Wawan terlihat tersenyum. Wawan kemudian terlihat begitu bahagianya karena sang bolos dan sahabatnya tersebut mau turut serta dalam liburan awal tahun ini. Sedangkan Andi rupanya juga tak kalah gembira. Liburan ke tempat-tempat terbaik sudah didatanginya. Namun liburan di sebuah desa kecil sepertinya ada tantangan tersendiri yang sulit untuk dijelaskan. Kini Andi kemudian tidur dengan nyenyaknya dan malam minggu ini jam 11 malam. Andi tertidur, demikian juga dengan Iwan. Waktu terus berlalu, detik terus berganti dan jam juga terus berjalan. Kini minggu pagi telah datang. Hari ini jam 8 pagi Andi telah bangun dari tidurnya. Pagi ini Bu Lina terlihat tersenyum dan wajahnya terlihat berseri. Pagi ini tidak seperti biasanya di ruang makan itu telah berkumpul keluarga Pak Billy. Acara makan seperti ini biasanya Andi tidak pernah ada. Dan hal ini sangat dipahami betul oleh Bu Lina. Sehingga pagi ini Bu Lina ingin makan pagi dengan anak dan suaminya. Rupanya melihat keluarganya berkumpul semua di meja makan membuat mamanya Andi begitu gembira. Dan di meja makan itulah Andi meminta izin kepada orang tuanya untuk liburan ke kampung Iwan. Pada akhir tahun ini, rupanya kali ini terjadi perdebatan kecil antara Pak Billy dan Bu Lina. Perdebatan karena saat ini sedang terjadi pembatasan untuk bepergian jauh. Dan pada akhirnya Pak Billy meminta Andi untuk mengajak Wawan mengadakan tes COVID di klinik langganan mereka besok hari Selasa. Karena itu adalah salah satu syarat bisa lolos bepergian. Pagi ini kemudian semua kembali seperti semula dan tidak ada perdebatan lagi. Kali ini Pak Billy kemudian berkata kepada Andi, "An, beberapa hari lalu Papa sudah memasukkan nama Andi dalam akta perubahan susunan perusahaan," kata Pak Billy sambil menyebutkan nama sebuah perusahaan besar yang ada di kota ini. "Di akta tersebut, kamu jadi salah satu komisaris soalnya komisaris yang lama sudah menjual sahamnya sama Papa. Coba Andi kapan-kapan ke sana ya. Nanti info ke Papa ya jika Andi sudah ada waktu. Biar nanti Papa kondisikan dengan orang-orang di perusahaan itu," kata Pak Billy kepada Andi. "Baik Pak, Andi siap saja kok Pak." Nah gitu, ini baru anak Papa, tuh Vin, tiru Mas Andi. Mas Andi selalu nurut sama Papa. Vina juga jika suatu saat Papa arahkan harus nurut ya Vin. Mumpung Papa masih sehat dan bisa membimbing kalian Vin, kata Pak Billy kepada Vina.
Mendengar hal tersebut, Vina kemudian berkata, "Iya Pak. Intinya Vina akan selalu nurut Papa dan Mama. Papa dan Mama adalah orang terbaik untuk Vina. Papa jangan khawatir ya tentang hal yang satu ini pada Vina," kata Vina. Sungguh pagi ini keluarga itu menunjukkan kekompakan dan keharmonisan mereka. Dan situasi seperti ini sangat sulit didapati dalam tingkatan selevel keluarga Pak Billy. Kini waktu begitu cepat berlalu, jam berganti dan hari juga telah berganti. Hari ini adalah Selasa, hari terakhir Andi bekerja tahun ini di perusahaan itu, dan esok adalah rencana Andi dan Wawan untuk pulang ke kampung. Siang itu Wawan dan Andi janjian untuk datang ke klinik yang telah direkomendasikan oleh Pak Billy. Ternyata kedatangan Andi langsung disambut oleh seorang dokter yang tampak sudah senior. Dan tampak dokter tersebut yang mengantar Andi dan Wawan untuk melakukan tes COVID. Ternyata tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mengikuti tes COVID. Bahkan mereka juga bisa mendapatkan hasil tesnya hari itu juga. Ternyata dokter senior tersebut adalah salah satu pimpinan di klinik tersebut. Ternyata klinik tersebut menjadi salah satu unit usaha dari rumah sakit besar milik Pak Billy. Pantas saja jika saat ini langsung salah satu pejabatnya turun tangan membantu Andi. Dan ternyata siang itu jam 3:30 mereka telah menyelesaikan pekerjaannya. Siang ini Andi dan Wawan langsung pulang ke rumahnya. Rupanya kedua pemuda tersebut sudah tak sabar untuk menunggu datangnya hari esok. Kedua pemuda itu lebih memilih untuk pulang kampung naik angkutan umum, yaitu sebuah bis lintas antar kota. Kini Andi dan Wawan sudah sampai di rumahnya. Rumah Andi tersebut siang menjelang sore itu terlihat begitu sepi, hanya ada 3 orang penghuni. Para penghuninya sebagian sedang kuliah dan sebagian lagi sedang bekerja. Mereka yang sedang kuliah saat itu sedang mengikuti perkuliahan secara daring. Ternyata Andi beberapa bulan ini, tepatnya semenjak terjadi pandemi COVID, dan membebaskan biaya sewa kosnya. Namun ada beberapa penghuni termasuk Wawan yang ikut patungan untuk membayar listrik di rumah tersebut. Bahkan kini Andi dan Wawan membeli kebutuhan sehari-hari untuk mereka makan. Para penghuni rumah kos tersebut terlihat sering kikuk dengan kebaikan Andi tersebut. Apalagi bagi mereka yang belum mengetahui siapa sebenarnya Andi. Sore ini terlihat Andi dan Wawan sedang mempersiapkan keperluan mereka untuk esok hari. Wawan terlihat membawa cukup banyak bawaan, sedangkan Andi hanya satu tas gendong saja yang berisi beberapa potong baju ganti dan perlengkapan mandi. Jam 8 malam mereka telah menyelesaikan persiapan mereka untuk pulang kampung. Kini hari telah berganti dengan pagi. Kedua pemuda itu telah memasuki sebuah bis yang menuju ke kota tempat Wawan tinggal. Dan nanti akan disambung dengan angkutan yang lain untuk menuju ke kampung halamannya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 124. Terima kasih teman-teman telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman yang lain, supaya admin tambah semangat, dan silahkan teman-teman ikuti episode selanjutnya dari cerita ini. Hanya di channel Go Info 62. Terima kasih.